Ini adalah minggu awal ya, yaitu WIB dimulai itu setiap tanggal 25. Kita filter. Nah, di sini saya mendapatkan pesanan 3 pieces dalam satu minggu ya. Terus di minggu kedua puncaknya WIB dari tanggal 30 sampai tanggal 31 itu saya melonjak closingnya itu sebesar 6 pieces teman-teman ya. Dan di tanggal 4-nya ini efek WIB-nya nih masih kena ya ke toko saya. Itu mendapatkan closingan 2. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar informasi bisnis online dan tutorial. Di channel ini kalian akan mendapatkan ilmu dasar seputar berjualan online di marketplace. Selain itu juga di channel ini kalian bakal mendapatkan tips dan trik seputar internet atau tutorial lainnya yang bisa menambah wawasan. Dengan saya Adang, di video ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara agar toko kita bisa bersaing ketika mengikuti WIB. Ini khusus seller buat Tokopedia ataupun dropshipper Tokopedia. Buat kalian yang belum tahu WIB adalah promo khusus yang dibuat oleh pihak Tokopedia untuk bisa mempermudah para penjual mendatangkan pelanggan ke tokonya. Waktu Indonesia Belanja ini salah satu peluang bagi seluruh seller untuk bisa meningkatkan orderan pada waktu tertentu. Nah, kapan WIB ini dilaksanakan? WIB ini dilaksanakan pada akhir bulan setiap tanggal 25 sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada tanggal 31 berarti sampai tanggal 31. Apa saja syaratnya agar bisa mengikuti WIB ini dan bagaimana tips dan triknya? Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung di channel saya dan tidak memahami apa yang saya sampaikan di video ini, kalian bisa langsung baca deskripsi. Di deskripsi tersebut berisi sebuah kesimpulan singkat yang mungkin bisa kalian paham. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja bahas tips dan triknya. Dan ini adalah tabel tips ketika saya bulan kemarin mengikuti WIB waktu Indonesia Belanja. Dengan tabel seperti ini, alhamdulillah saya mendapatkan orderan masuk 11 pieces selama 2 minggu. Dan ini adalah salah satu buktinya nih teman-teman ya. Ini adalah data hasilnya. Kita lihat dulu ya. Saya close dulu. Nah, kita masuk dulu ke wawasan toko dan kita langsung cek nih di minggu-minggu kemarin. Nah, kita pilih filter minggu yang ketiga di bulan Desember. Karena biasanya itu WIB dimulai pada minggu ketiga. Ini adalah minggu awal ya, yaitu WIB dimulai itu setiap tanggal 25. Kita filter. Nah, di sini saya mendapatkan pesanan 3 pieces dalam satu minggu ya. Terus di minggu kedua puncaknya WIB dari tanggal 30 sampai tanggal 31 itu saya melonjak closingnya itu sebesar 6 pieces teman-teman ya. Dan di tanggal 4-nya ini efek WIB-nya nih masih kena ya ke toko saya. Itu mendapatkan closingan 2. Nah, ini kalian sudah melihat hasilnya. Jadi gimana sih biar bisa mendapatkan traffic ke toko dan bisa berpotensi terjadi closingan seperti data yang saya lihatkan tadi. Yang ini ya, yang pendapatan itu. Dan di sini saya tidak menganggap dengan tabel ini bisa mendatangkan banjir orderan. Karena kalau berbicara banjir orderan itu tergantung dengan sellernya. Apakah dia serius mengurus tokonya atau hanya sekedar upload produk dan tidak ingin riset kembali. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama, syarat mengikuti WIB. Sebenarnya nggak ada syaratnya ya teman-teman, tapi ini yang harus kalian wajib penuhi dari saya ya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin yang kalian ikut grup ke keluarga Tokopedia ataupun ikut grup ke Telegram, itu mungkin ada tuh tambahan-tambahan untuk mengikuti syarat WIB. Sebenarnya gratis juga, nggak berbayar. Nah, yang pertama kalian itu harus power merchant. Kenapa sih bang harus power merchant? Karena di Tokopedia yang paling diutamakan itu pertama itu official store ya, official store. Dan yang kedua itu adalah power merchant. Untuk yang regular merchant itu susah banget buat naik produknya teman-teman. Jadi bakalan terus ketimpa sama toko yang power merchant. Buat kalian yang ingin mengikuti WIB ini, usahakan power merchant dulu ya, agar bisa mendapatkan fitur-fitur promo yang ada di power merchant. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, margin harus di atas 5.000. Kenapa bang? Nanti akan ada sangkut pautnya dengan ini, dengan strategi WIB. Nanti akan ada sangkut pautnya. Kenapa margin kita harus di atas 5.000?
Terus yang ketiga syaratnya itu kita harus berani dan pede. Kalau kita misalkannya itu kendor, wah toko saya itu baru aja reputasi silver, gimana mau bisa bersaing? Nah kalau misalkan teman-teman mindsetnya kayak gitu, itu nggak bakalan bisa berhasil. Setidaknya kita harus mencoba dulu. Ketika kita gagal, kita bisa tahu tuh di mana kesalahan tak sebagai penjual. Kalau misalkan kita masih penakut, masih nggak berani, itu susah untuk menganalisis toko kita itu kurangnya di mana di mata pembeli. Kayak gitu teman-temannya. Jadi usahakan harus berani dan pede meskipun reputasinya itu kecil. Jadi itu ya untuk syaratnya, kalian bisa penuhi dulu syarat yang ini. Kalau misalkan syarat yang ini udah dipenuhi, kalian langsung masuk ke bagian poin pertama persiapan WIB. Ini bisa dibilang menurut saya itu rumus ya. Rumusnya. Nah, yang pertama, cari produk berpotensi. Nah, di sini untuk mencari produk berpotensi, kalian bisa langsung pergi ke Tokopedia Seller, klik bagian wawasan produk. Nah, di sini kalian mau filter selama 30 hari ataupun 7 hari, itu bebas ya, terserah. Nah, di sini saya ambil filternya itu selama 7 hari. Kita lihat di sini daftar produknya. Ini ada ngebug ya, teman-teman. Nah, di sini produk yang jadi sorotan, produk yang mungkin akan bisa berani bersaing dengan kompetitor, itu adalah produk yang ini, yang mukena dewasa katun motif foil. Mukena ini menurut algoritmanya ya, dari Tokopedia, produk ini mungkin bisa menjadi bahan acuan untuk kita iklankan. Ya mungkin siapa tahu ada kesempatan untuk bisa closing. Kalau misalkan udah ketemu seperti ini, kalian bisa langsung simpen produk yang pertama ini. Kalau misalkan poin yang pertama itu udah ketemu, produk berpotensinya, kalian masuk ke bagian yang ini. Poin yang keduanya. Poin yang kedua dari rumus pertama ini. Poin keduanya itu adalah stok. Jika kalian sebagai dropshipper, silakan langsung tanyakan stok. Bagusnya kalian itu sering update stok dari pagi, siang sampai sore. Itu kalian harus update stok produk kalian. Mau itu stoknya masih banyak ataupun masih kurang, itu harus kalian cek karena kita nggak bakalan tahu berapa banyak stok yang mungkin tiba-tiba aja bisa habis. Usahakan untuk cek stoknya. Kalian cek stok ataupun tanyakan stok ke seller dengan produk yang kalian sudah persiapkan untuk WIB. Stok ini tanyakan ke seller apakah ada ataupun tidak. Jadi kalau misalkan banyak, stoknya kita simpan. Berarti produk potensinya itu udah fix, stoknya juga udah fix. Nah, selanjutnya, terakhir kita optimasikan produk. Kita perbaiki produk yang menurut kita ini kurang cocok. Baik itu dari judul, baik itu dari foto produk, baik itu dari deskripsi ataupun dari harga. Nah, untuk optimasinya, hal yang mungkin menjadi kekurangan dari kompetitor kita, itu misalkan video. Nah, harus ada video di produk kita. Bagaimana itu caranya? Mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan ke seller. Langsung konsultasi ke seller ya. Minta misalkan video, testimoni, ataupun apalah. Bisa kalian langsung simpan produk kalian. Itu untuk bisa lebih menambah kepercayaan kepada pembeli. Seperti itu. Jadi usahakan untuk optimalkan lagi produknya yang akan disiapkan untuk WIB. Jika sudah, ini poin rumus pertama dan udah kalian penuhi, kita langsung masuk ke budget iklan. Kenapa sih bang harus iklan? Jadi gini teman-teman ya, di Tokopedia sudah berapa banyak kali saya bicara, kalau di Tokopedia itu tidak ada yang namanya fitur promo gratis. Kalau di marketplace sebelah kayak Shopee itu kan ada tuh naikkan produk, di Lazada juga ada naikkan produk ya. Di Tokopedia itu berbeda, gak ada yang namanya promosi secara gratis. Ada yang gratis, kalian harus sering share di Facebook ataupun di TikTok ataupun di Instagram. Itu kalian harus sering-sering share sosial media itu ya, jadi harus rajin seperti itu. Nah, jika kalian mengikuti WIB tanpa adanya iklan, sama aja kita bohong. Dengan adanya budget iklan, itu akan lebih membuat produk kita itu meluncur ke atas ya, asal tahu step by stepnya gimana produk kita itu bisa ada di pencarian teratas kayak gitu. Nah, di sini kenapa sih bang harus direkomendasikan 150.000 ini? 150.000 ini akan berpengaruh buat kalian iklan. Jadi kalau misalkan kalian iklan hanya 50.000 saja, itu kalian tidak bisa membaca data analisis produk kalian. Gak seimbang gitu. Kenapa sih bisa gak seimbang? 50.000 itu mungkin susah buat analisisnya ya teman-teman. Jadi usahakan budgetnya itu di atas 100.000 ke atas biar kalian bisa merasakan hasilnya. Nah, jika udah budgetnya persiapkan, ini udah budgetnya persiapkan nih. Selanjutnya, kita masuk ke bagian iklan. Nah, di sini nih, ini ada hubungannya strategi iklannya dengan budget, teman-teman. Ada 3 iklan menurut saya ya di Tokopedia itu, iklan produk, iklan kata kunci, iklan headline. Tapi ini sering saya gunakan ataupun iklan tambahan menurut saya ya, yaitu iklan duplikasi. Di mana iklan duplikasi ini adalah produk yang kita diduplikat terus diiklankan secara bersamaan dengan kata kunci yang sama. Nah, untuk iklan duplikat ini kalian silahkan download video saya sebelumnya. Itu saya udah bahas ya teman-teman tentang iklan duplikat. Di sini kalian pilih
strategi iklan yang akan bisa mendatangkan traffic banyak ke toko kalian itu apa aja? Apakah iklan produk ataupun iklan kata kunci? Nah, kalau misalkan ini kan saya ambilnya tuh dua ya kemarin, iklan produk dengan iklan kata kunci. Jika misalkan kalian itu memasang satu produk dengan iklan produk dan iklan kata kuncinya itu sebanyak misalkannya itu 3, apakah stabil jika budget iklan kalian itu hanya 50.000? Gak mungkin kan teman-teman? Kenapa gak mungkin? Karena bid iklan kata kunci Tokopedia itu gede, rata-ratanya itu 400, 600, 500, 400, 500 itu nggak bakalan bisa naik produk kita. Apalagi iklan produk yang 300 minimalnya. Dan iklan produk juga kalau misalkan kita set bidnya itu di bid yang biasa, itu produk kita itu nggak bakalan bisa di atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena bidnya itu yang direkomendasikan, sedangkan kompetitor itu memasang bid-bid yang lebih besar teman-teman, kayak 500, 600, 700. Jadi budget iklan kalau misalkan 50.000 itu nggak bakalan terasa iklannya. Jadi saya sarankan tuh seperti ini, di harga 150.000. Jadi kita bisa atur tuh 150.000 ini anggaran per hariannya itu berapa gitu teman-teman. Nah di sini untuk strategi iklan, saya rekomendasikan kalian menggunakan iklan produk dan iklan kata kunci. Jika kalian sudah mendapatkan strategi iklannya, ini yang mana, kalian bisa atur nih. Langsung masuk ke bagian strategi terakhir, yaitu strategi WIB-nya. Nah, di sini strategi WIB itu ada banyak. Nah, kalau strategi WIB ini mengarah sama yang namanya itu promosi. Di sini ada berapa banyak promosi, yaitu ada voucher gratis ongkir, voucher cashback, broadcast, bebas ongkir, rilisan spesial, dan toko member. Kemarin yang saya ambil itu adalah broadcast dan voucher cashback. Voucher cashback ini saya buatnya itu voucher khusus ya, jadi ketika si orang klik itu nggak bakalan ketemu kecuali mereka itu memasukkan kode vouchernya. Contohnya seperti ini ya, saya lihat di bagian dekorasi toko. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini hasil WIB kemarin ya. Ketika orang memasukkan kode promosi WIB sale, maka potongan harga itu akan terjadi. Beda dengan yang namanya cashback ya teman-teman. Kalau cashback kan kita bisa klaim tuh, vouchernya ya bisa diklaim langsung. Siapapun yang masuk produk itu bisa diklaim. Tapi kalau misalkan si pembeli masuk ke toko kita, lihat-lihat toko kita, mereka akan tahu nih, oh ternyata di toko ini tuh ada nih kode promonya nih, bisa dong dikombokan kode promo dengan voucher ini, berarti bakalan tambah harganya itu lebih murah. Nah kayak gitu teman-teman ya, kalau misalkan si pembelinya itu smart bayar lah kayak gitu, itu akan langsung mencatat kode promo ini, dan ketika dia memesan, dia akan memasukkan kode promo ini dengan kombonya itu cashback. Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur rilisan spesial ataupun bebas ongkir. Kalau misalkan fitur rilisan spesial itu seperti harga coret ya. Fitur rilisan spesial sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Kalian bisa langsung tonton ya di video sebelumnya ataupun bisa langsung klik di bagian deskripsi. Itu saya udah taruh linknya ya. Nah, kenapa bang nggak ikutan bebas ongkir? Karena potongan bebas ongkir itu lumayan gede ya teman-teman. Untuk bebas ongkir, jika kalian ingin menggunakan bebas ongkir, jangan berani-berani menggunakan bebas ongkir dengan margin yang 5.000. Kenapa bang? Karena gini, di Tokopedia itu ada yang namanya potongan asuransi 800 ya, antara 800 ataupun 700 biasanya potong asuransi. Ditambah biaya promotion itu kalau nggak salah itu 1.000 lebih ya, antara 1.800 ataupun 1.900. Kalau misalkan kalian ikutan bebas ongkir, itu akan lebih terpotong gede, dan margin 5.000 itu, keuntungan kalian yang 5.000 itu bakalan hangus teman-teman. Yang ada kalian itu bukan untung tapi buntung. Yang ada kalian itu bakalan buntung. Nah dari situ kalau misalkan kalian ingin menggunakan strategi WIB bebas ongkir, itu kalian harus marginnya 10.000 ataupun 15.000. Sebenarnya bebas ongkir ini sangat benar-benar berpengaruh sama yang namanya penjualan teman-teman. Jadi yang akan diutamakan ketika kita masukkan kata kunci aja seperti ini, misalkan tas pria. Ketika kita masukkan kata kunci umum, setiap pembeli itu mereka itu suka klik bagian filter ini. Nah, bagian filter ini kalian bisa lihat di sini ada misalkan jenis promotion. Nah, jenis promotion ini adalah toko kalian yang misalkan udah berstatus promotion. Terus di sininya itu ada yang namanya penawaran. Nah, jika kalian mengikuti cashback, gratis ongkir, COD, diskon, harga grosir, ataupun nilainya Tokopedia, jika semuanya ada, maka produk kalian itu dipastikan akan ada di atas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang poin per poin strategi WIB. Nah, ada waktu nih berapa hari lagi untuk bisa mengikuti WIB. Kalian bisa pilih di sini ya, ataupun bisa menjadi bahan acuan buat kalian mempersiapkan strategi kalian untuk mengikuti WIB. Strategi apa sih yang akan kalian gunakan untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lain yang sudah memiliki reputasi yang sudah besar.
Semoga bisa mudah dipahami. Semoga kalian bisa menambah wawasan. Semoga kalian berjualnya itu bisa lebih laris. Amin ya. Dan jika kalian ingin bertanya, langsung aja klik bagian Telegram ataupun Instagram saya. Itu kalian bisa langsung tanya dengan saya ya. Jika kalian ada yang tidak paham dengan video yang saya sampaikan ini. Mungkin cukup videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.